Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin serta inayah Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga apa yang kita lakukan semua berangkat dari hati yang ikhlas, semata untuk mencari ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak yang Allah rahmati, yang Allah cintai, wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, para asatidah, juga tokoh masyarakat, dengan tidak mengurangi takzim saya, alhamdulillah ini adalah satu anugerah yang luar biasa, di mana saya bisa hadir di tengah-tengah para jamaah semua. Pastinya ini merupakan qadarullah, ya, bukan semata karena rencana dan kemauan kita. Betapapun kita punya rencana yang kuat, kalau Allah tidak mentakdirkan juga tidak terlaksana. Dan patut kita syukuri, dan banyak hal memang yang harus kita syukuri, termasuk salah satunya adalah tadi di mana kita melaksanakan ibadah saum dalam keadaan aman, nyaman, ya, tanpa ancaman, seperti halnya saudara-saudara kita yang di Palestina sana, yang setiap saat, kapan saja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, rumahnya tertimpa bom, ya. Ini artinya buat kita merupakan satu anugerah yang harus kita syukuri, bukan cuma dinikmati. Para jamaah sekalian, untuk itu dalam rangka mensyukur ini semua, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ramadan sudah kita lalui separuh lebih, ya, sekarang malam ke-19. Tapi ke depan juga masih agak lama. Artinya ibarat orang berlayar, Pak, Ibu, kita ini sudah di tengah-tengah samudra, di mana pelabuhan tempat kita bertolak sudah kita tinggalkan. Tapi tempat kita berlabuh pun masih jauh di sana, karena sangat mungkin sekali kapal dan awaknya bisa terkena ujian, entah itu hempasan badai, ombak, bahkan mungkin batu karang. Dan kita lihat di sana, di luar sudah banyak yang berguguran, ya. Belum selesai puasa tapi sudah pada lebaran, ya Pak, di sono, ya, udah banyak lebaran. Nah, ini artinya berarti mereka sudah berguguran. Untuk itu kita perlu ya, kita perlu menyemangati diri kita sendiri, ya, supaya sisa-sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul optimal. Jangan sampai ada satu kisi waktu pun yang luput lepas tanpa nilai amal soleh. Karena bisa jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Karena bukan satu jaminan yang masih muda, gagah, sehat berarti mati belakangan. Juga bukan ukuran yang tua, sakit berarti mati duluan. Siapapun pantas mati. Yang sehat pantas mati, apalagi yang sakit. Yang muda juga pantas, apalagi yang tua. Karenanya terus kita semangati diri kita. Satu ayat
barangkali di kesempatan ini perlu saya bacakan sebagai materi ya Pak. Surat Al-Adiyat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Pastinya kita semua hafal ya, ini termasuk surat pendek ya. Terjemahnya wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang. Ini mungkin para jamaah bertanya-tanya, ngapain Ustadz Ramadan ngomongin kuda gitu ya. Nggak matching kayaknya gitu ya. Karena biasanya kalau Ramadan ceramahnya fadilah-fadilah Ramadan, hikmah Ramadan gitu ya Pak. Saya pikir itu normatif. Tapi kalau ini mungkin perlu sebagai apa tadi, ibro dan penyemangat buat kita. Karena Allah menyebut kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, lagi terengah-engah. Terengah-engah kalau bahasa kita apa Pak? Ngos-ngosan ya. Ngap-ngapan. Kalau ngap-ngapan biasanya itu ikan emas kurang air ya, ngap-ngapan. Artinya perutnya kembang kempis karena kencangnya lari sampai ngos-ngosan. Fal muriyati qadha, memercikan bunga api, qadha, sentuhan kakinya. Jadi kaki yang menyentuh media tempat dia lari, entah itu medianya bebatuan, pasir atau bukan bahkan tanah, itu sampai memercikan bunga api. Saking kencangnya benturan tadi. Dan pastinya memang kaki kuda itu pakai apa Pak? Bu? Sepatu. Sepatunya besi. Ini yang nyentrik dari kuda Pak. Nyentrik ya. Kuda tuh pakai sepatu. Kita aja ada yang pakai nggak? Ada yang nggak pakai sepatu. Kuda pakai sepatu, pakai kacamata lagi, lebih nyentrik lagi. Kuda itu pakai sabuk, palangnya pakai celana. Kuda itu ya. Sabuknya keren, sampai ngelawer-ngelawer. Celana mah kagak pakai. Boro-boro celana, baju aja enggak. Ini kuda. Fal mughirati subha. Dia lari kencang, melesat ya, subha di waktu subuh. Dan ini lari bukan cuma lari, Pak, tapi ditunggangi, dipecut, dipacu oleh yang punya ya, mungkin bahasa kita jokinya. Dan ini dipacu, dipecut, tunggangi bukan lari ke padang rumput untuk sarapan pagi, bukan. Untuk makan rumput tidak. Ya. Fa'atharna bihi naqa. Saking kencangnya, pagi-pagi buta yang biasanya dingin, kabut pun masih banyak berada di bawah permukaan tanah. Luar biasa, itu debu berhamburan. Saking kencangnya itu kuda. Pagi-pagi buta Pak. Biasanya kabut pun masih di bawah. Nah, kemana dia lari? Fawasatna bihi jam'a. Jadi bukan ke padang rumput. Kalau kita mah biasanya larinya pagi-pagi kemana Pak? Ke pasar, ke kerjaan ya. Takut kehabisan dagangan, berangkat sebelum subuh. Kalau ini tidak, pergi melesat ke tengah-tengah kumpulan musuh. Berarti ini kuda dipacu untuk perang. Untuk perang. Yang pastinya ada resikonya, kalau nggak dia mati, salah satu mungkin anggota badannya akan hilang. Entah itu matanya ketancap sama tombak, mungkin kupingnya hilang karena sabetan pedang, atau mungkin kakinya putus karena pedang. Tapi luar biasa, tanpa komen, tanpa pilih-pilih, berangkat saja. Padahal kalaupun menang itu kuda Pak, nggak akan naik derajat jadi apa gitu. Makan pun tetap rumput. Nggak kemudian dikasih pizza, kasih burger, kasih nasi, tidak. Tetap rumput. Kalau kuda pacu kalau menang tetap aja yang dapat piala ya jokinya. Kuda mah nggak dapat apa-apa, nggak ada surga, nggak nerakanya. Ini luar biasa. Nah ini para jamaah, Allah hendak membandingkan kita dengan kuda tadi.
Karena ini sebagai ibroh. Apakah kita ini sudah semangat kuda yang tadi begitu luar biasa taatnya pada tuannya, yang kalaupun menang pun nggak dapat apa-apa kecuali hanya mungkin sebatas tadi dikasih pujian pun dia nggak merasa terpuji. Nah, kita kalau memenuhi panggilan Allah, Pak, itu luar biasa. Yang Allah tawarkan pahala dunia akhirat. Tapi kita masih banyak yang belum sesemangat kuda dalam ketaatan. Apalagi panggil untuk sholat subuh, ya, azan sudah meliuk-liuk, hayya 'alas sholah. Kita masih banyak yang asik dengan bantal guling kita. Masih kalah dengan dingin dan kantuk kita. Masih kalah dengan males kita. Padahal kalau kita berangkat ke masjid itu sholat subuh, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, seandainya orang itu tahu besarnya pahala salat subuh, dia akan datang walaupun merangkak. Gambarannya seperti itu. Kalau tahu, datang walaupun merangkak. Tapi karena kita nggak tahu, tapi kisi-kisinya, Pak, ada. Sholat sunahnya qobla subuh itu saja pahalanya, kata Nabi, lebih baik pada dunia seisinya. Nah, bagaimana sholat subuhnya? Pasti lebih besar lagi. Tapi masih banyak yang belum tertarik. Dan kata Nabi, man sholat sholat subuhi fi zimmatillah, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dijamin keamanannya. Siapa yang mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah sehari itu, kemudian ketemu dicari sebagai orang yang mengganggu, kata Allah, dia akan dicampakkan mukanya ke dalam neraka jahanam. Dalam jaminan Allah kalau kita sholat subuh berjamaah. Nah, kita masih banyak yang belum tertarik. Nah, nggak sesemangat kuda tadi. Termasuk panggilan untuk puasa. Masih banyak di siang hari orang tanpa sebab dia kagak puasa. Padahal kata Nabi, man aftara yauman fi Ramadan bi ghairi ilatin wala maradin lam yakfi soma dahri wa in soma. Siapa orangnya yang enggak puasa satu hari saja bi ghairi ilah. Pak, bi ghairi ilah itu artinya tanpa ilat. Ilat itu sebab penyakit. Seperti misalnya kayak ibu-ibu, ya, bukan karena haid, bukan karena nifas, kita bapak-bapak bukan karena safar, ya, bukan karena orang tua renta, wala maradhi, dan bukan karena sakit, kata Nabi, lam yakfi, nggak cukup dibayar dengan puasa 1 tahun, wa in somah, lam yakfi soma dahri, nggak cukup dikodok dengan puasa 1 tahun, wa in somah, kalau dia bisa membayarnya. Saking apa, Pak? Besarnya dosa tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Nah, ini masih banyak orang yang nggak puasa kayak tanpa dosa. Bahkan kayaknya hebat banget, jepit rokok sambil jalan, sarapan pagi di pasar. Kalau dibilang haid juga dia laki-laki, Pak. Kalau dibilang tua dia masih gagah. Karuan kalau mak kali ya, Pak, lagi haid atau lagi nifas. Nah ini. Nah, jadi belum terpanggil. Padahal Pak, man shoma Ramadanan ima waktu saban, ghufira ma taqaddama min dzambi. Ini utamanya. Siapa yang puasa Ramadan semata karena iman, bukan karena yang lain-lain. Bukan supaya sehat, bukan supaya ngirit, bukan supaya apa, bukan supaya kurus langsing, tidak, ya. Tapi ihtisaban semata berhadap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Itu salah satunya. Dan banyak lagi, termasuk akan dikasih pahala yang besarnya juga kita nggak tahu. Oleh kata Nabi, qulubna Adam lahu bi asyri amsalihha ila sabi mi'ati dhifin. Ila, kata Allah, asyam. Semua anak Adam itu kalau dia beramal diganjar minimal 10 sampai 700 kali lipat, kecuali siam, kata Allah. Finally, karena puasa itu untukku, wan azibih, yang aku bakal langsung mengganjar pahalanya. Yang malaikat pun nggak tahu bocorannya berapa gedenya pahala puasa. Segini ini, Pak, masih banyak orang belum tertarik. Padahal dosa kita luar biasa banyak, Pak. Pak, Bu, ada yang merasa nggak punya dosa, Pak? Bu, ada nggak? Ada yang merasa nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang punya dosa ya, Pak? Nggak ada ya, Pak? Ada nggak?
Ada. Bapak-bapak, saya suami pasti ada salah sama istri. Pasti nggak Pak? Pasti. Dan bagaimana dosa kita dihapus oleh Allah, sementara kita juga suami nggak pernah minta maaf sama istri. Istri juga sama, ada dosa sama suami. Anak orang tua ke anak. Dan dosa kita kepada Allah ternyata bisa dihapus lewat puasa tadi. Lewat puasa tadi. Nah inilah kata Allah, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh sangat ingkar tadi. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh keingkarannya itu, meninggalkan sholatnya itu, dia meninggalkan puasa itu, yang enggak zakat, yang enggak taklim, itu dalam kesaksiannya, sadar sesadar-sadarnya kalau dia itu melakukan kemungkaran. Naudzubillahi min dzalik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tahu kalau enggak puasa itu haram, dilarang, maksiat. Tahu kalau nggak sholat juga dosa, tahu nggak zakat juga dosa. Mbak, nggak zakat itu sama dengan merampok hak fuqara masakin. Apalagi orang kaya nggak ngeluarin zakat mal, ya itu. Tahu wa innaul apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Wa innu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya atas itu, atas keinginan tadi sungguh dalam kesaksiannya, sesadar-sadarnya. Nah, kenapa sampai demikian? Wa innahu lihubbil khairi lasadid, karena sungguh saking cintanya kepada khair. Khair di sini maksudnya dunia apa? Lasadid kebangetan, kelewatan, sehingga meninggalkan kewajiban tadi kan enteng saja, tanpa ada rasa dosa. Ada bahkan mungkin tadi merasa tertolerir gitu ya, tertolerir. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ini jadi karena saking cintanya kepada dunia, jadi meninggalkan kewajiban tadi kayaknya enteng-enteng saja. Nah, padahal kata Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah dia kagak tahu apabila nanti dibangkitkan apa-apa yang ada dalam kubur. Wa hislama ma fi sudan, dibangkitkan, dikeluar, dibeber, diviralkan semua apa yang ditutup-tutupi dalam dada. Nanti pada gilirannya semua kita akan melihat semua catatan hidup kita di situ. Ya, hutang pasti harus kita bayar, hutang pasti kita terima. Di mana semua yang hari ini kita tutupi akan dibongkar semua. Orang di dunia bisa Bapak merekayasa data, merubah fakta, asal dia menang, asal dia dan sebagainya. Ini dunia, tapi pada gilirannya tidak bisa. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Rabb mereka terhadap mereka pada waktu sungguh maha mengetahui tentang detail apa yang dilakukan oleh hambanya. Pasti setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan, akan diberi buku catatan, ya. Dan orang-orang kafir yang ingkar tadi dia akan teriak, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, semua tercatat. Ini untuk orang-orang kafir. Bahkan dia teriak begitu dibagi catatan di belakang Pak, faman utia kitab wara dzuri fasafait usubura wa isla sa'ira. Orang-orang yang diberi catatan dari belakang bukan lagi dari kiri, dia akan teriak suburo, celaka. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah, ini sekedar untuk memotivasi kita semua agar kita benar-benar bisa maksimalkan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Jangan sampai ada satu sisi waktu pun yang lepas luput tanpa amal soleh. Dan sudah waktunya kita melakukan evaluasi tentang capaian-capaian ibadah ya yang kita lakukan. Bagaimana dengan puasa kita, bagaimana dengan tilawah kita, bagaimana dengan tarawih kita, bagaimana dengan sedekah kita evaluasi. Jangan sampai momen ini kita lepas, kita nggak manfaatkan sehingga kita menjadi orang yang menyesal ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.